Halo semuanya, kita balik lagi pada penelitian kuantitatif. Kali ini topik kita adalah pengukuran validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Mengapa kita perlu melakukan pengujian ini? Jadi pada penelitian kuantitatif, data kita akan diolah dengan prosedur statistik. Harapannya, hasil penelitian kita nanti tidak bias. Dengan kata lain, kualitas hasil penelitian kita nanti berkaitan dengan kualitas data yang kita gunakan, baik itu data primer maupun data sekunder. Selanjutnya, kualitas data yang kita gunakan berkaitan dengan bagaimana peneliti mengumpulkan data. Jika peneliti menggunakan data sekunder, kualitas datanya biasanya udah terjamin. Jika kita menggunakan data primer, kualitas datanya nanti masih dipertanyakan. Peneliti yang menggunakan data primer, otomatis dia menggunakan instrumen tertentu kan untuk mengumpulkan datanya. Nah, instrumen ini yang perlu kita uji terlebih dahulu bagaimana kualitasnya. Instrumen data dinyatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan apabila sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Pertama kita bahas uji validitas. Valid di sini artinya dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi kalau punya variabel minat kerja ya gunakan instrumen untuk mengukur minat kerja, bukan minat belajar. Meskipun serupa, biasanya ada indikator-indikator yang beda. Sehingga instrumen minat belajar ini menjadi tidak valid ketika digunakan untuk mengukur minat kerja. Pertama ada pengujian validitas isi. Validitas isi berkaitan dengan isi atau konten dari instrumennya. Logis atau tidak, instrumen itu diberikan kepada responden untuk mengukur variabel tertentu, baik dari segi bahasanya, durasi pengerjaannya, bentuk-bentuk pertanyaannya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kisi-kisi instrumen yang udah dibuat sebelumnya ditujukan kepada beberapa ahli. Biasanya kalau di kampus, peneliti bisa mengajukan permohonan kepada beberapa dosen untuk memvalidasi bagaimana instrumen penelitiannya gitu. Kalau memang instrumennya terkait perbankan, ya bisa ditujukan kepada dosen-dosen perbankan. Beberapa dosen ya, jangan cuma satu. Kemudian si ahli ini nanti akan mengevaluasi baik itu butir-butir pertanyaannya, jumlah soalnya terlalu banyak atau terlalu sedikit, itu nanti juga dievaluasi. Kemudian yang ketiga, penskoran atau skala pengukurannya udah tepat atau belum untuk mengukur butir-butir pertanyaan yang tadi. Yang keempat, petunjuk pengisiannya, durasi, cara letak penulisannya, dan tata bahasanya ini udah tepat dan baik atau belum. Kalau ada beberapa hal yang harus direvisi, ya harus kalian revisi sampai butir-butir pertanyaannya dinyatakan valid oleh validator ahli tadi. Kemudian ada validitas konstruk. Validitas konstruk ini maksudnya seberapa besar sih peran indikator ini dalam membangun variabelnya. Misalkan kinerja karyawan punya 5 indikator, berarti nanti akan dilihat satu-satu masing-masing indikator ini seberapa besar peran dia dalam menggambarkan variabelnya gitu. Validitas konstruk ini juga dapat dilakukan oleh ahli, atau jika memang peneliti ingin menganalisisnya sendiri, maka bisa menggunakan analisis faktor, baik itu EFA maupun CFA, atau analisis daya pembeda. Ketika hasil analisisnya menyatakan valid, maka instrumen kalian akan valid secara konstruk. Dalam beberapa referensi, validitas isi dan validitas konstruk ini termasuk pada validitas internal. Kali ini ada validitas eksternal. Yang akan dibahas di sini adalah pengujian dengan analisis butir soal. Nah, di validitas eksternal ini akan diuji berdasarkan data-data empirik yang dikumpulkan di lapangan. Bagaimana caranya? Nah, kalian kan udah punya instrumen nih. Instrumennya kemudian diuji cobakan kepada anggota populasi kalian. Anggota populasi ya, bukan anggota sampel. Nah, biasanya uji cobanya ini dilakukan pada saat studi pendahuluan atau pada saat pra-penelitian. Jika sudah diujikan, nanti kalian akan mendapatkan data terkait hasil dari kuesionernya. Kemudian hasilnya itu tadi dilakukan uji menggunakan korelasi. Uji korelasi apa yang digunakan? Ini disesuaikan dengan skala apa yang kalian gunakan dalam instrumen kalian. Misalkan kalian menggunakan skala Likert. Nah, di sini kalian bisa melakukan uji korelasi dengan menggunakan korelasi produk momen. Kemudian nanti kan dapat tuh hasil uji instrumennya.
Nah, hasil uji instrumennya ini nanti kalian sajikan di proposal penelitian. Jadi biasanya pada saat seminar, kalian udah siap proposal dan instrumen penelitian. Ketika selesai seminar, instrumen yang udah jadi tadi tinggal kalian gunakan pada saat pengumpulan data di lapangan. Ini ada contoh rumus dari korelasi product moment. RXY ini menunjukkan koefisien korelasinya. Kemudian di sini, oh ya, ini ada kekeliruan, jadi harusnya sigma XI dikuadratkan. Ini merupakan skor tiap butir soal. Kemudian ini juga ada yang keliru, harusnya sigma Y dikuadratkan. Ini merupakan skor total instrumennya. Langkah pengujiannya silahkan kalian simak. Ini ada contoh hasil studi pendahuluan dari kuesioner motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Saya cuma memakai dua variabel di sini untuk mempersingkat waktu. Ini motivasi kerja sebagai X1 dan kinerja karyawan sebagai variabel Y. Di sini motivasi kerjanya itu terdiri dari 8 butir soal dan kinerja karyawan juga ada 8 butir soal. Terus di bagian sini respondennya S1, 2, 3 sampai 33, berarti saya menggunakan 33 responden. Ini analisis butir soal kuesioner motivasi kerja. Kita akan coba hitung satu per satu secara manual, tapi di sini yang akan saya contohkan hanya yang butir soal nomor 1 saja. Ini ada X11, berarti ini butir soal nomor 1. Kita notasikan sebagai X, dan ini total skor instrumen ini sebagai Y dalam korelasi product moment yang rumusnya ini. Kemudian kita hitung satu-satu. Nah, yang akan kita hitung berarti XI dikali Y-nya, ini perhitungan biasa. XI dikuadratkan, berarti ini adalah 4 kuadrat. Kemudian yang di sini Y-nya dikuadratkan, berarti 17 kuadrat sama dengan 289. Hitung satu-satu. Nah, ini totalnya. Kita masukin ke rumusnya. N-nya adalah 33 dikali jumlah dari XI dikali Y tadi ada 2987. Kemudian yang kedua, untuk yang bagian sini, jumlah dari XI dikali jumlah dari Y, berarti 120 dikali 779. Kemudian yang bagian sini, yang bawah, ini adalah N 33 dikali jumlah dari XI dikuadratkan, berarti ini ya, 478 dikurangin dengan jumlah dari XI, kemudian baru dikuadratkan, berarti ini 120 dikuadratkan. Yang ini sama seperti X tapi dengan variabel Y, berarti variabel yang ini. Dapat korelasinya antara X dengan Y-nya yaitu 0,699. Nah, di sini kita punya aturan keputusan. Jika R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, maka butir soalnya valid. Berarti kita harus cari R tabelnya dulu. Di sini saya punya tabel. Nah, ini kita gunakan yang standar aja 5%. Terus ini N ini menunjukkan banyaknya responden. Kita tadi respondennya ada 33, berarti tinggal kita cari ke bawah. 5%, 33, berarti kita menggunakan R tabelnya 0,344. Nah, kita tulis di sini R tabelnya itu 0,344. Kita masukkan ke sini. Biar cepat kita pakai rumus if aja ya. Jika 0,6990 lebih besar dari R tabel, maka dia valid. Jika tidak, maka tidak valid. Nah, di sini dikatakan 0,699 udah kelihatan ya, dia lebih besar dari 0,34, makanya di sini keterangannya valid. Kemudian ini biar cepat, itu saya hitung menggunakan rumus korelasi. Yang R8, yang butir nomor soal nomor 8, biar cepat kita hitung dengan korelasi dari butir soal nomor 8, itu yang ini ya. Y-nya masih menggunakan yang total skor instrumen. Oke, udah hasilnya 0,2874. Tinggal kita turunin. Di sini ternyata butir soal nomor 8 tidak valid. Untuk analisis berikutnya, kalian bisa menggunakan SPSS karena di sini saya SPSS-nya lagi problem. Butir soal yang tidak memiliki kualitas yang baik atau yang tidak valid sebaiknya disingkirkan atau direvisi terlebih dahulu jika memang ingin dipertahankan. Hingga semua butir-butir soalnya ini valid, baru bisa digunakan
untuk pengumpulan data di lapangan.